Perkenalkan, saya Rusnanda Farhan dari bisa.ai yang akan menjadi moderator pada roundtable kali ini. Nah, di sini roundtable kali ini berjudul tentang Artificial Intelligence for Securing Hardware. Nah, acara ini merupakan acara Aptikom bersama bisa.ai. Nah, di sini di kedepannya nanti Aptikom akan bekerja sama dengan bisa.ai dalam menyelenggarakan lebih banyak lagi acara kedepannya. Nah, pada sesi kali ini kita sudah kedatangan 3 pemateri hebat. Yang pertama, Dr. Septaviansyah Dwi Putra selaku dosen di Politeknik Negeri Lampung, koordinator bidang penelitian Aptikom Lampung. Nah, selanjutnya ada Raffi Darmawan, Security Engineer, dan yang ketiga ada M. Octaviano Pratama, selaku Chief Scientist dari bisa.ai. Nah, dari judulnya terlihat bahwa di sini Artificial Intelligence for Securing Hardware. Nah, sebagaimana kita tahu sebelumnya, kalau kita berbicara tentang AI itu pasti arahnya ke arah machine learning, yang umumnya adalah machine learning, prediksi, dan kawan-kawannya. Nah, sekarang AI juga bisa diterapkan untuk securing hardware. Nah, seperti apa penjabaran dan pembahasannya? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan pertama oleh Bapak Septa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini undangan dari teman-teman bisa.ai, kemudian teman-teman dari Aptikom, baik yang di tingkat nasional maupun yang di Provinsi Lampung. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya share screen. Ingin share screen. Perkenalan dulu Bapak Ibu, sebelumnya saya ini nama saya, Septaviansyah Dwi Putra, agak sulit, bahkan mahasiswa saya aja sering typo gitu nulis nama saya. Kemudian keseharian saya adalah sebagai dosen dan peneliti di Politeknik Negeri Lampung. Kemudian sedikit share lagi lah. Saya menjadi dosen sejak 2015, kemudian menyelesaikan studi di ITB, S1, S2 dan S3 saya di ITB, S1 di Universitas Lampung. Kemudian untuk menunjang perkuliahan, saya pun ikut mengambil beberapa course sertifikasi di pertama kali di Micro-OT, kemudian BNSP, yang terakhir juga di CertNexus, ini terkait dengan Certified Internet of Things. Kemudian kemarin dapat kesempatan yang menarik ketika saya pergi ke Belanda, dapat training untuk mengambil sertifikasi dari SECO, beberapa dari SECO, kemudian dari Cisco juga CCNA CyberOps, itu terkait dengan sertifikasi. Karena kebetulan saya pengajar di bidang vokasi, jadi mau tidak mau harus lebih banyak mendekatkan kurikulum kami ke bidang applied science. Ini terkait kegiatan kami, pembahasan perkuliahan, organisasi saya sebelumnya juga di Cyber Security Center ITB, sekarang lebih banyak berbicara mengenai mengembangkan pusat studi keamanan informasi di Politeknik Lampung. Kebetulan saya juga holding 2 paten terkait desain perangkat hardware. Kemudian ada beberapa publikasi saya terkait securing hardware, inline lah dengan topik hari ini. Mungkin langsung saja kita bisa masuk ke topik perkuliahan, topik share yang bisa saya bagikan hari ini. Jadi kemarin tuh Mas Oktav itu share katanya bantu dong di acara bisa.ai, kemudian dari Aptikom juga propose nama saya untuk menceritakan kenapa sih secure hardware itu menjadi topik yang harus jadi dibahas gitu, padahal kan hardware gitu. Sekarang kan zamannya software gitu, apalagi sekarang zamannya services gitu.
Dan ternyata hasil kajian kami di pusat studi itu, dan selama saya studi, hardware itu adalah fundamental dari berbagai platform. Saya menjamin itu, bahwa ketika kita securing di software, kalau hardware-nya lolos, bahkan bukan di physical ya, tapi di level hardware-nya, bahkan di level prosesornya lolos, dampaknya bisa kemana-mana. Ini perkenalan tadi dari saya dari Pusat Studi Cybersecurity Politeknik Negeri Lampung. Topiknya hari ini sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi oleh moderator, yaitu AI untuk securing hardware. Tapi lebih tepatnya adalah saya akan berbicara mengenai power analysis attack. Jadi serangan yang berbasis analisis daya itu apa lagi nanti? Mudah-mudahan jadi insight buat teman-teman semua. Ini ada pola serangan yang nggak umum, tapi tingkat keberhasilannya tinggi sekali. Mudah-mudahan keberhasilannya tinggi sekali. Oke, jelasin nih, side channel attack. Apa kaitannya dengan side channel dengan power analysis gitu? Nah ini bayangan sederhananya seperti ini. Side channel attack itu sebenarnya adalah serangan yang bukan basisnya dari brute forcing, bukan serangan yang basisnya coba-coba, serangan yang bukan menganalisis kelemahan dari sebuah software, tapi lebih banyak ke ngomongin hardware-nya. Nanti saya bakal lebih detail lagi. Sebenarnya apa aja sih yang ada di sini? Satu nih contoh nih, ada yang namanya memonitoring penggunaan daya. Jadi listriknya tuh, atau penggunaan DC-nya atau penggunaan AC-nya mungkin ya, penggunaan DC-nya dia tuh diukur. Jadi prinsipnya adalah ketika sebuah prosesor atau sebuah komputer itu bekerja, pasti dia butuh daya. Ketika dia butuh komputasi yang besar, pasti listriknya lebih besar. Perubahan dari listrik yang besar ke kecil, kemudian ke besar lagi, ke kecil lagi, pola-pola seperti itu, itulah yang kita kenal dengan power analysis. Salah satu bagian dari side channel. Jadi side channel itu seperti apa? Dia serangan yang bukan melihat dari input outputnya atau prosesnya, tapi dari tempat yang lain. Ada lagi nih, namanya timing attack. Ini juga lucu nih, timing attack itu juga cukup lucu. Timing attack itu melihat perbedaan waktu antara input dan outputnya. Jadi kita ngirim A, kemudian dikomputasi, atau kalau saya ngomongnya kalau di metode enkripsi itu di encrypt, proses encrypt, kemudian hasilnya dilihat berapa jeda waktunya. Kalau B seperti apa, C seperti apa, kemudian sampai sejumlah bitnya keseluruhannya dilihat. Perbedaan waktu tersebutlah nanti dilihat mana yang paling memungkinkan bahwa tebakan kita itu yang paling benar. Kemudian yang selanjutnya lagi ada yang basisnya elektromagnetik. Kita nguping, jadi prosesornya dikupingin tuh elektromagnetiknya supaya kelihatan nih suaranya, medan elektromagnetik itu besarannya berapa sih kalau dibuat di grafikal. Sama seperti akustik. Akustik itu perubahan cetak-cetaknya di prosesor itu juga bisa jadi problem gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang dikenal dengan side channel attack gitu. Jadi dia nggak merhatiin tuh penggunaan panjang datanya berapa, itu nggak jadi masalah. Yang jadi problem itu ternyata ketika implementasi di hardware itu jadi sebuah masalah, itu dari dayanya, dari pewaktuannya, dari medan elektromagnetiknya, dari akustik analisisnya. Itu bisa dilihat. Ini case attack juga pernah terjadi nih. Intel kemarin nih, kalau nggak salah 2 tahun lalu itu heboh tuh. Jadi pernah dengar L2 case ya, mungkin teman-teman yang sering denger lah, L2 atau L3 case di laptopnya itu kelihatan tuh. Ternyata penyimpanan di case tersebut itu nyimpen password dari user account di Windows kita, dan tiba-tiba seluruh produknya Intel ada updating prosesor loh. Dia melalui mekanisme dari Windows-nya atau sistem operasi. Kalau nggak salah waktu itu rame. Saya lupa nama malware yang bisa membaca attack dari penggunaan case yang ada di prosesor tadi. Kita lanjut ya. Kita ngomongin lagi nih. Tadi saya ngomongin hardware prosesor. Sebenarnya memang masih ada gitu hardware prosesor selain Intel, selain AMD, selain apa lagi? Mac itu pakai Intel ya sekarang. Mac pakai Intel. Apakah ada yang implementasinya selain itu? Banyak. Itu namanya kita kenal dengan perangkat kriptografi. Nih, perangkat kriptografi. Perangkat kriptografi itu apa? Sama seperti kita kalau belajar di kuliah nih, ada algoritma kripto, tapi bukan diimplementasikan dalam sebuah software. Kalau teman-teman biasanya sering dengar itu implementasi algoritma MD5 di OpenSSL ya. Kemudian SHA-1 diimplementasikan di OpenSSL atau di SSL di port 8080 HTTPS. Mungkin seperti itu. Itu algoritma enkripsi atau algoritma kriptografi
yang diimplementasikan pada software. Nah, kalau di hardware ada nggak sih? Nah, ini yang sering kita tidak sadari, banyak gitu perangkat kripto yang diimplementasi di hardware. Contohnya di Indonesia kita punya EKTP loh. EKTP itu ada mekanisme securing data kita di situ. Dia mengimplementasikan algoritma kripto, sudah pasti. Di sini EKTP pakai algoritma kripto. Kemudian paspor elektronik, yang sudah bisa coba nih, paspor elektronik itu ada mekanisme penyimpanan data kita dalam sebuah mekanisme enkripsi di dalamnya. PCI DSS atau kartu-kartu ini nih, standarnya PCI DSS ya, pasti di sini juga ada mekanisme enkripsinya di dalamnya. Kalau lihat benda ini, yang benda agak jarang kepake lagi sekarang, namanya token bank, gitu. Itu menjalankan fungsi hashing. Gitu. Jadi makanya kodenya dimasukin tuh kalau kita challenge di internet banking, kemudian diminta masukkan challenge kode. Nah inilah fungsinya di sini. Emang di sini di internetnya nggak ada. Dia cuma sinkronasi hashing antara waktu dengan data yang di challenge. Hasil di sini sudah ada di komputasi di sana. Jadi dibandingkan antara hasil yang di sini dengan di webnya. Mungkin pernah ada yang pakai ya di sini ya. Ini dari BCA, ini BNI, ini saya kurang tahu, Mandiri kayaknya. Kemudian yang sering kita dengar RFID, buku-buku di perpustakaan, atau kalau kita pergi ke mall, ada mesin di pintu gate-nya ya, ada mesin gate-nya. Kalau kita ada pencuri yang ngambil barang, tiba-tiba keluar dari gate tersebut, bunyi itu alarmnya. Nah, itulah salah satu contoh dari mesin kripto di RFID. Kemudian ini perangkat Linksys, saya tahu banget ini mereknya Linksys, Access Point, itu mengimplementasikan AES di dalamnya, algoritma AES di dalam sini. Xbox juga ada untuk mengamankan kode game ya, atau game-game tertentu yang berbajakan nggak bisa, tapi orang Indonesia cerdas dong. Perangkat kriptonya dicabut tuh biasanya. Di rumah juga tuh ada tuh perangkat gini nih, perangkat MCB, perangkat dari PLN itu bisa juga. Itu di dalamnya ada mekanisme namanya triple dash. Ini perangkat-perangkat kripto nih. Problemnya kenapa saya sampaikan ini? Ternyata benda-benda ini yang sering kita pegang sehari-hari yang ada di dompet itu visible sekali untuk diserang. Kita lihat nih, kenapa sih orang mau nyerang perangkat gitu? Sebenarnya urusannya apa sih gitu? Yang pertama, kompetisi atau mengcloning. Ada layanan di situ, kita Sony itu gagal tuh karena beberapa servisnya kecurian ya, atau di cloning ya. Sony PlayStation, PS2 waktu saya masih main PS2, masuk ke Indonesia, game-game bajakan itu bisa jalan, padahal di Amerikanya nggak bisa, karena orang Indonesianya jago gitu. Chipnya atau chipnya diangkat, diganti yang bajakan, jalan gitu. Itu salah satu bentuk attacking loh sebenarnya. Kemudian type of services, layanan Indovision ini paling sering kena nih di sini. Kemudian user autentikasi atau di spoofing. Ada lagi yang paling penting adalah privilege eskalasi. Dia cuma dapat fiturnya. Misalkan dia cuma mana ya bisa memungkinkan adalah dia nggak bisa bangkitin bilangan acak di sini dia untuk bangkitin token. Sangat memungkinkan sekali ketika kita melakukan channel attack dan dia bisa dapat fitur-fitur yang bisa lebih daripada itu. Mungkin dia bisa generate number sendiri. Mungkin ya, saya tidak bisa bilang iya atau tidak. Ini contoh nih skimming atau kompetisi di beberapa perbankan, kartunya itu di double swipe. Itu salah satu bentuk serangan di hardware. Phishing dan skimming, kemudian type of services, TV berbayar di Indonesia, hardware-nya itu kalau pernah lihat Indovision yang zaman kemarin lah ya, sampai sekarang juga masih ada namanya kartu tayang gitu. Kartu tayang cuma diambil dipindahin, atau kartu tayang itu di copy, diduplikasi. Dampaknya bisa kemana-mana loh. Yang nggak perlu bayar bisa, yang harusnya berbayar bisa nggak perlu bayar bahkan type of services. Kemudian user authentication, ada hacker dari Indonesia jago banget, Mas Jim Yopedi, Selampu kalau nggak salah. Dia satelit dihack gitu, karena kalau nggak salah pakai telnet ya di atas itu, di langit itu pakai telnet, jadi gampang nggak tadi ceritanya kalau nggak salah gitu. Satelit gitu, satelit aja digeser 1 derajat, dampaknya gimana tuh? Mungkin seluruh mesin ATM di Indonesia nggak bisa narik uang, gitu. 1 derajat saja mungkin. Kalau yang stasiun buminya pasti nggak bisa ngambil dari satelit-satelit di atas. User authentication ya. Privilege eskalasi, PS4 beberapa fitur-fiturnya dibuka gitu. Bisa dengar musik, bisa streaming, bisa apa gitu. Bisa melakukan komputasi di PS4 karena fiturnya dibuka. Kemudian kemarin juga rame Volkswagen
Volkswagen dihack gitu. Gimana gitu? Ternyata di Volkswagen itu ada mesin komputasinya itu dihack sehingga beberapa fiturnya bisa jalan gitu. Misalkan kalau nggak salah mobil-mobil Jerman itu paling ribet ya, masuk ke servis tanggal berapa, kemudian perbaikan tanggal berapa, dihack itu ceritanya. Jadi fitur-fitur yang harusnya secure malah jadi tidak secure gitu. Salah satu contoh aja, salah satu contoh. Nah, saya masuk lagi nih sedikit simple analogi nih. Saya cek dulu ya, siapa tahu saya ada problem dengan network, saya periksa lagi. Bentar. Oke, semuanya masih jalan. Kembali lagi ke layar ini. Simple analoginya dengan saya channel attack. Ini buat saya mau buat simple analogi nih. Nah, tadi saya udah cerita sih beberapa problem-problem di hardware. Simple analoginya gini. Bayangkan ini ada gedung Pentagon. Saya sih dapat gambar dari berapa? Apa ya? Kalau salah dari web tertentu deh. Ini dari gedung Pentagon nih. Ini gedung Pentagon ya. Tiba-tiba ada orang pengen tahu nih, pada ngapain sih di Pentagon? Di gedung Pentagon itu ada apaan sih? Ternyata ada sebuah pola atau sebuah pattern yang menarik. Pattern yang menarik. Kenapa gitu? Ternyata kalau ada sidang besar atau rapat skala besar yang melibatkan seluruh PNS di Pentagon, seluruh PNS, seluruh pejabat, seluruh staf, seluruh pokoknya melibatkan banyak orang. Ternyata angka pemesanan pizza di Domino itu tinggi sekali. Iya kan? Wajar dong, habis ada rapat berarti ada konsumsi gitu. Sederhananya gitu. Kalau di Indonesia kan ada rapat nih, berarti ada pemesanan di rumah makan sederhana atau rumah makan Minang itu pasti meningkat drastis gitu. Nah, ada orang yang memperhatikan kayak gini nih. Itu di majalah Times kalau nggak salah. Jadi Pentagon dibaca, dilihat ada jumlah lonjakan pemesanan order pizza yang besar sekali. Dari sini kita bisa lihat ada relasi atau ada hubungan dari jumlah pemesanan pizza dengan rapat yang ada di Pentagon. Minimal kita bisa dapat stepstone yang pertama gitu. Kita dapat pijakan kaki yang pertama. Wah, ada rapat besar nih. Kita selanjutnya kita mau ngapain lagi nih? Attacker bisa cari lagi tuh. Siapa yang ada rapatnya dikirim ke siapa yang mengelola rapat tadi, bahasannya apa, itu langkah selanjutnya. Tetapi dari sudut pandang orang luar yang melihat Pentagon ini adalah secure area paling aman di dunia, bahkan paling aman ya, bahkan gedungnya aja segi 5 gitu. Katanya sih jamin dari bebas dari intrusi gitu. Bahkan dari sadap menyadap lebih aman gitu, dengan konstruksi gedung. Tetapi dengan melihat pola pemesanan pizza dalam skala besar, itu menjadi sebuah vulnerability dalam pengelolaan physical security di Pentagon. Nah, model seperti ini yang melihat bukan serangan langsung ke Pentagonnya, tetapi melihat dari kanal yang lain, itu dikenal dengan side channel attack. Lanjut ya. Saya ngomong sedikit nih. Saya ngomong sedikit dengan ICE. Mudah-mudahan nggak alergi nih dengan sistem kripto di Indonesia. Teman-teman cukup tahu saja standar de facto enkripsi di dunia sekarang yang dikeluarkan oleh NSA untuk Amerika sebenarnya sih adalah Advanced Encryption Standard. ICE kita kenal. Itu standar de facto seluruh dunia pakai itu. Tetapi, emangnya kenapa sih menjadi standar de facto? Untuk DES saja, untuk DES itu sudah tidak dipakai lagi. Data encryption standard itu udah tidak direkomendasikan lagi. Walaupun banyak sih pilihannya jadi triple DES yang di mesin PLN sekarang MCB itu pakai triple DES. Tapi kenyataannya DES itu sudah tidak valid lagi gitu loh. Kita lihat ya, brute force di DES itu butuh waktu berapa waktu sih dengan zaman enkripsi sekarang? Brute force on ICE ada ya? Ada. DES encryption. Ada nggak? Kalau nggak salah cuma butuh waktu 72 jam. DES nih kita lihat nih. Ini tahun 2012 nih. Yang baru-baru sekarang ada nggak? Dengan komputasi model sekarang gitu. Ketika kita beli komputasi juga murah, cloud computing murah, gitu. Sangat visible sekali itu untuk diserang. Dan itu 78 triliun mana ya? Kalau nggak salah di tahun 90 itu cuma butuh 70 jam kalau nggak salah 70 jam. Dan itu menurut saya itu nggak bukan waktu yang besar, itu tuh waktu yang kecil. Kita cukup nunggu brute forcing selesai. Tapi kalau AES berapa sih waktu yang dibutuhkan? Kita lihat ya, brute force AES 128. Dari IEEE dan kan. Kalau nggak salah itu
3 miliar tahun kalau nggak salah. Sebentar saya lihat dulu. Saya agak lupa nih. Visible nggak di AIS di brute force? Nggak. Zaman sekarang itu dengan komputasi model sekarang pun menurut saya belum visible. Cost antara sewa komputasi dengan hasil yang didapat itu tidak berbanding lurus. Itu AIS, makanya masih menjadi standar dunia sekarang. Walaupun ini ada di GitHub banyak nih hacking AIS, saya nggak menjamin bahwa itu bisa relevan untuk di zaman sekarang. Caranya gini. Ternyata menariknya dengan waktu yang berpuluh-puluh tahun tadi, ketika kita lakukan dengan teknik brute forcing tadi coba-coba kalau A gimana, B gimana, C gimana, D gimana, kalau AB gimana, AC gimana, itu brute forcing untuk AIS. Itu yang waktu menghabiskan puluhan tahun mungkin ya, nanti saya cek dari datanya. Tetapi, menarik nih, dengan menggunakan side channel analysis, kita itu hanya butuh waktu sekitar 150 detik. Artinya tidak sampai 2 menit untuk setiap state-nya atau untuk setiap satu kondisinya. AIS itu punya 16 state. Jadi 16 kali 20 kali 2 menit, yang nggak nyampe sejam gitu ya. 16 kali 2 menit nggak nyampe sejam. Gitu. Selesai itu AIS. Semuanya. Gitu. Semuanya. Bayangkan dengan teknik ini sangat visible sekali. Yang menjadi standar de facto saja selesai gitu dengan side channel attack. Apalagi yang dash, triple dash, Camellia, kemudian kemarin itu RSA yang algoritma asimetris pun sudah mulai banyak orang yang mencoba-coba mencari tahu. Dan itu sangat visible sekali menurut saya, sangat visible. Kemudian apa yang kami lakukan di pusat studi dan waktu saya studi, kami mengembangkan sebuah perangkat kripto yang untuk disiksa gitu. Kami buat perangkat kripto dulu. Jadi algoritma AIS tadi, algoritma AIS yang segini, saya buat dalam bentuk yang sederhana saja. Seperti inilah, yang penting Etron, Subbit, Zebyte, sama kemudian Cipro, kemudian Biscolom, Etron Key, disimpan dalam sebuah register dan ini disimpan dalam sebuah mikroprosesor seperti ini. Nah, jadilah barangnya kayak ginilah. Ini juga banyak kok di pasaran yang jualan seperti ini, banyak, namanya chip whisperer. Jadilah barangnya kayak gini, kemudian kita implementasikan semuanya di sini, S128, kita coba di chip whisperer. Roadmap nanti aja saya cerita, balik lagi aja roadmapnya. Kemudian didapatlah hasil seperti yang tadi nih. Nah, ini hasilnya. Ini kalau dibuat dalam grafis seperti inilah. Ini jawaban kunci yang benarnya kira-kira segini dengan waktu sebesar segini. Problemnya ada. Kita udah tahu nih, ada masalahnya kelihatan, jelasnya ada problem nih. Kemudian how to solve gitu. Nah, kami merancang sebuah anti serangan tadi. Kita mencoba mendesain anti serangan tadi. Gimana caranya? Itu dikenal dengan countermeasure. Sebenarnya banyak sih peneliti-peneliti lain sudah mulai mendesain nih anti biar nggak bisa di side channel attack. Sudah banyak. Tapi kami coba mengimplementasikannya dengan standar dengan menggunakan pendekatan zaman sekarang di artificial intelligence. Gimana tuh artificial intelligence bisa membantu kami melindungi perangkat kripto yang kami. Nah, modelnya seperti ini. Ini ketika kami melakukan penyerangan. Kurva perubahan inilah yang kami amati sepanjang waktu. Kami amati. Di capture, kemudian data tersebut kita kirim, selalu kita coba dengan 500 data saja sudah cukup sebenarnya untuk mencari satu matriks. Kita lihat ini nih hasil pengujian kami. Hasilnya seperti ini tadi saya bilang. Ternyata ini problem-problemnya nih. Nanti kapan-kapan saya share lebih detailnya. Tapi saya mau ngomong at glance-nya aja dulu. Nah, ini baru ngomong bagaimana mekanisme fungsi informasi itu bisa dipakai. Ini sebenarnya ditemukan oleh senior saya, Bapak Arwin Datumaya Wahyudi Sumari. Pada prinsipnya adalah kita melihat bagaimana sebuah hipotesis dan indikasi itu berperan penting dalam menghasilkan sebuah hipotesis yang baru. Gitu deh. Namanya degree of certainty. Derajat keyakinan. Jadi kamu derajat keyakinan. Kalau hipotesisnya ini, jadi sebelumnya udah collecting data nih kita nih. Namanya a priori indikasi dan a priori hipotesis. Jadi udah dikumpulin nih data-data informasinya, hipotesisnya, indikasinya. Kemudian kita lakukan posterior informasi, sehingga kemudian digabungkan dengan fusing, hingga didapatlah sebuah hipotesis yang baru. Kira-kira apa sih? Nah, inilah cognitive AI itu sebenarnya seperti ini. Sederhana kok, sederhana sekali. Nah, kami implementasikan hal tadi
menjadi sebuah mekanisme pengkelabuan gitu. Jadi dengan mekanisme seperti ini, kami menghasilkan sebuah bilangan yang benar-benar TRNG, True Random Number Generator, yang benar-benar acak. Kemudian kami lakukan nilai acak tadi kami masukkan ke dalam bilangan di perangkat di sini. Jadi setiap putaran akan berubah nilainya tadi. Pembangkitan bilangan acak tadi atau bermasking tadi, ini sama aja kayak manusia deh. Pakai banyak topeng. Di setiap proses dia pakai topeng. Dia proses pakai topeng. Dia ganti. Jadi ketika orang mencari tahu benar atau tidaknya, sampai kesulitan gitu loh. Sampai kesulitan. Ini yang benar atau yang salah gitu. Sehingga kita akan membiaskan informasi tadi menjadi sesuatu yang benar atau salah, 0 atau 1. Itu sesuatu yang sulit. Lihat ya, lanjut nih. Ini fungsinya nanti kalau bahan diskusi saja selanjutnya. Hasilnya yang tadi, dengan awal kita coba 500 dataset saja, itu sudah didapatkan kunci AS. Ternyata setelah diimplementasikan pengacakan tadi dengan Cognitive AI, kita uji sampai 20.000, bahkan bisa lebih lagi saya yakin. Itu tidak ada satupun kunci yang didapatkan. Nah, mekanisme pengamanannya seperti itu. Sebenarnya sih sederhananya adalah saya menambahkan bilangan acak yang benar-benar acak gitu. Kalau kita bangkitan dari pseudo random TRNG, saya menjamin bahwa bahkan pseudo pun punya pattern gitu. Itu hanya masalah waktu saja. Kalau bilangan acak yang dibangkitkan oleh sebuah mekanisme pseudo atau bangkitan oleh software, itu pasti akan kembali lagi polanya. Teman-teman dari BSSN itu yang pernah share ke saya. Kalau bangkitin pakai PRNG, pseudo random, pasti itu akan ada menjadi sebuah pola yang baru. Ya, ini beberapa hasilnya saja, saya visualisasikan sederhana. Ini visualisasinya, nanti kita diskusikan lagi. Tetapi ketika ngomongin hardware, ngomongin hardware nih, ada penambahan komponen atau ada penambahan fitur, pasti berimplikasi pada costing besarannya. Jadi ini lucu di hardware nih. Kalau di software kita nggak mikirin tuh. Kalau kurang resource-nya tambah RAM aja. Kalau kurang resource-nya lagi gimana? Tambah prosesornya, selesai. Nah kalau ngomongin di prosesor, nggak bisa tuh. Yang sudah production, kita tambahin komponen-komponen lagi. Di sini nih, ini gambarannya nih. Ternyata ada penambahan dimensi. Nah, jadi di prosesor tadi, kalau kita lihat tadi, kita divisualisasikan, itu ada penambahannya seperti ini. Ada penambahan sekitar 15% kalau nggak salah. Ada 15% dimensinya bertambah. Jadi ngomong prosesor itu harus rigid gitu. Berapa layout yang kepake, berapa ini, karena nanti masalahnya dengan masalah di production gitu. Ini ngomongin hardware ya, mudah-mudahan dapat insight buat teman-teman yang nggak pernah main hardware. Ternyata main hardware itu rigid gitu. Ini hasil kami ternyata dengan mengacak tadi itu kunci yang sebenarnya ini di yang warna hijau ini menjadi lebih secure atau lebih aman di bawahnya, nggak kelihatan nih layernya. Dan di covering atau ditutupi oleh tebakan kunci yang salah. Sedangkan mesin atau perangkat tadi, chip whisperer tadi itu membaca bilangan yang ini. Kalau tidak pakai countermeasure, tingkat korelasinya tinggi sekali, hampir mendekati 1. Mungkin kalau yang pernah dengar korelasi Pearson, makin mendekati angka 1 itu artinya makin benar gitu, tebakannya. Tapi kita lihat di sini setelah saya acak-acak dengan si Cognitive AI, itu jadi kecil banget, 0,2. 0,2 ya, kecil banget. Nah itu yang menjadi bahan diskusi kita. Mungkin ini presentasi singkat saja, tidak terlalu teknis. Mohon maaf ini agak teknis sedikit. Jadi prinsipnya adalah standar AES de facto kalau nggak pakai countermeasure itu udah jadi bahaya gitu loh. Khusus untuk di hardware ya. Saya ngomong selalu di hardware. Kalau di software saya belum pernah ketemu orang yang bisa mempresentasikan atau di publikasinya belum banyak yang bisa mempublikasikan selama 128 bit tadi terbuka. Tapi kalau di hardware itu terbuka sekali. Kita bisa pakai serangan dengan namanya power analysis attack. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk jadi bahan diskusi kita selanjutnya silahkan buat teman-teman kalau ada pertanyaan atau jadi bahan diskusi boleh banget. Kalau mau ngomongin hardware-nya juga boleh, ngomongin cognitive AI-nya juga boleh. Mungkin itu ya. Nah sebelumnya sorry. Nah ini yang saya bilang tadi. Setiap perubahan daya atau setiap perubahan bilangan dari bit ya, kalau ngomong di prosesor kan cuma mengenal 0 dan 1 gitu loh. Nah perubahan-perubahan ini nih
Kalau 0 ke 0 itu nggak ada perubahan, 1 ke 1 nggak ada perubahan. Tapi ketika 0 ke 1 atau 1 ke 0 itu ada perubahan. Bentuk kurvanya seperti ini. Nah, silakan saja, mungkin kita jadi bahan diskusi. Karena ngomong terlalu teknis, tapi teman-teman juga agak sedikit kesulitan. Mendingan kita banyakin diskusinya saja. Mungkin itu ya Pak, untuk jadi bahan diskusi kita. Silakan. Oke. Sangat menarik ya pembahasan kali ini di sesi pertama ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat. Sesi kali ini mungkin lebih ke diskusinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom chat publiknya. Mungkin pertanyaannya dimulai dari saya dulu. Mungkin saya agak tertariknya dengan historical sebelumnya nih Pak Septa. Jadi ketika sebelum menemukan kognitif AI-nya itu dalam permasalahan securing hardware ini, pada penyelesaian atau solver sebelumnya sebelum menemukan kognitif AI itu kelemahannya kira-kira apa? Nah, mungkin itu pertanyaan penasaran aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, ini saya punya bahan ini ya. Oke, jadi sebelumnya kalau yang para peneliti lakukan yang lain sebelum pakai AI atau sebelum bangkitin yang bilangan acak saya tadi, mereka itu rata-rata adalah melakukan perubahan-perubahan di sisi algoritmanya. Nah, jadi algoritma itu diacak lagi jadi AS, tapi di dalamnya tambahin komponen lain, namanya masking. Ada lagi bangkitinnya pakai PRNG yang saya bilang tadi ya, pseudo random number generator gitu. Pseudo random number generator. Jadi bangkitin bilangan acak tapi melalui mekanisme function gitu loh. Jadi buat function bilangan acak sama dengan AX tambah Y gitu misalkan yang gampang deh, atau 2 tambah 1 gitu. 2X tambah 1, X-nya itu bilangan acaknya nanti. Nah, hasil kami adalah melihat pola-pola seperti itu tuh jadi sebuah masalah. Karena pseudo random itu pasti ada patternnya, ada polanya. 2X plus 1 deh, pasti kan kelihatan tuh metode polanya. Kemudian selain itu ada lagi namanya Tempest. Nah, zaman dulu tuh pernah lihat benda, kalau beli kalkulator zaman dulu atau komputer zaman dulu tuh ada benda-benda prosesor dihitemin. Pernah lihat ya? Hitam lah kayak apa ya? IC-nya tuh ditutupin gitu. Itu salah satunya tuh. Itu Tempest itu untuk melindungi dari electromagnetic attack. Itu juga benar. Jadi dia di covering lagi tapi dengan technical physical gitu. Jadi beberapa temuan-temuan orang di masa lalu itu seperti itu. Oh iya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan sudah mulai bermunculan. Pertama dari Risa Farid Kristianti. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengamankan hardware? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, pertanyaan dari Bu Risa, sebenarnya langkah untuk melindungi hardware itu seperti apa? Nah, kita batasin dulu nih, hardware itu hardware yang mana sih? Bukan, kalau komputer itu bukan CPU-nya yang gede ya, bukan casing yang kita amanin. Saya lebih konsepnya itu lebih ngamanin prosesornya. Sebenarnya nih, di sisi penggunanya nanti, di end user, itu tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di sisi pengguna itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mungkin teman-teman pernah dapat perangkat prosesor Intel i5 misalnya, itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang menjadi concern itu adalah ketika di proses manufacturing atau pembuatan prosesor tadi. Kalau itu udah diproduksi dan itu udah didistribusi ke pengguna-penggunanya atau sudah dijual ke masyarakat, kalau ada vulnerability seperti itu risikonya tinggi sekali. Risikonya tinggi banget gitu.
Langkah ngamannya gimana sih ya? Kalau saya sudut pandang saya balikin lagi nih. Ini ke orang yang mendesain atau penelitinya atau ke manufacturingnya. Jadi nggak ngomongin end usernya ya, saya ngomongin end usernya. Satu, pertimbangkan adanya risiko dari side channel attack ini atau power analysis ini. Ini risikonya nyata dan kita bisa sama-sama nyobain. Yang kedua, mungkin satu lagi adalah hati-hati dengan penggunaan konsumsi dayanya. Ada orang yang memeriksa konsumsi dayanya. Dan jika memungkinkan, resiko-resiko yang tadi saya bilang ada elektromagnetik, akustik itu benar-benar diacak. Gitu. Jadi kalau dengar akustik itu nggak sesuai nyatanya gitu. Ini tuh ya beberapa teknik screening. Jadi mindsetnya ke manufacturing dan peneliti yang desain perangkat tadi. End usernya menurut saya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Saya pun kalau dapat prosesor Intel ya udah nyerah deh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu. Mungkin itu ya untuk pertanyaan dari Bu Rista. Saya baca dikit deh dari yang ini nih, ada pertanyaan dari Pak Teddy nih. Untuk penyerangan melakukan side channel attack seperti policy attack atau timing attack, apakah pelaku harus memiliki physical access ke perangkat? Nah, pertanyaan yang bagus nih. Atau dimungkinkan menyerang secara remote? Pertanyaan Pak Teddy, betul sekali Pak. Harus punya physical access ke perangkat. Benar-benar kita harus punya perangkatnya tadi. Kalau punya mesin edisi, edisinya kita angkut gitu Pak. Kalau pernah dengar dulu perang antara Inggris dengan apa ya, saya lupa. Mesinnya itu diambil gitu, mesinnya itu dicuri gitu. Saya lupa lagi. Mesin enkripsinya siapa? Inggris? Bukan Enigma, sebelum Enigma yang gede. Nah, itu kan perangkatnya diambil, kemudian kita akses secara fisikal. Dilihat perubahannya seperti apa. Benar sekali harus punya perangkat akses. Kita punya akses ke fisikal. Karena kenapa harus? Apakah ini sulit? Nah, pertanyaan apakah ini visible? Sangat visible karena perangkat kripto pun kita punya gitu. Perangkat kriptonya kita punya, kita bisa tuh pindahin perangkat kriptonya ke mesin yang kita bangun, namanya device under test. Itu sangat visible sekali. Kalau remote saya nggak yakin, belum bisa. Mungkin kalau timing attack bisa ya, timing attack bisa. Jadi kita ngirim balik lagi. Walaupun konsiderannya itu jadi banyak, tapi kalau ketika dapat physical secara langsung itu bagus banget. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Teddy. Mau share materi, insya Allah nanti saya share, boleh? Oke, ada pertanyaan menarik lainnya nih Pak dari Yustika. Apakah memungkinkan jika dikombinasikan dengan sistem blockchain? Mungkin gini. Dengan sistem blockchain yang sekarang kita bisa implementasi. Balik lagi pertanyaannya, blockchain-nya mau pakai hardware atau enggak? Kalau pakai hardware, kalau mau bangkitin seed-nya pakai hardware, ya Pak, saran saya jadi bagus. Secure nih jadinya nih. Kalau orang mau tapping ya, sangat secure gitu. Tapi kalau mau di software, misalkan bangkitin blockchain-nya, kayaknya nggak perlu nih. Gitu. Mungkin itu ya. Sangat visible kok. Bidang ilmu sekarang multidisiplin masih bisa. Mau si kognitif AI-nya untuk sistem blockchain, sangat bisa juga. Muhammad Fahrudin Gozali, untuk side channel attack pada implementasi pada data center atau perangkat network bisa sampai sejauh mana impact-nya? Oh, bagus nih pertanyaannya. Side channel attack kalau di data center kayak apa sih gitu? Mungkin kita kalau pernah dengar ini nih ada yang seru nih. Saya pernah dapat dari generasi itulah, salah satu kelompok, bahwa ada nih perangkat metodenya mirip, saya namanya sama-sama dengan side channel attack. Jadi melihat pattern yang lain. Dia itu melihat memindahkan layar komputer, bahkan layar monitor VGA itu ditransmisikan pakai perangkat lain, dan itu bisa dilihat perangkatnya itu dari komputer yang lain. Jadi ngehack ya, saya bilang sih ngehack ya. Perangkat yang ada di sana dia konfigurasi tuh VGA-nya, kemudian secara remotely atau secara jarak jauh, dan itu tidak melalui mekanisme cabling atau secara wireless, itu bisa kelihatan tuh di tempat lain. Itu pernah saya pernah lihat langsung. Jadi monitornya di sana, orang presentasi apa gitu, kita bisa lihat di sini langsung. Tanpa adanya network, tanpa adanya sistem network, pokoknya tidak pakai infrastruktur jaringan deh. Itu bisa dilihat layarnya, itu pernah lihat. Dan itu sangat visible sekali Pak, channel attack. Tapi saya nggak bisa share teknologi yang begituan. Apakah bisa untuk algoritma blok lain? Bisa Pak Rahmat Purwoko, bisa untuk implementasi algoritma lain? Sebenarnya bisa aja Pak,
bisa aja kok. Karena prinsipnya kami cuma menambahkan bilangan acak ke dalam struktur algoritma tadi. Kemudian di akhir kami cabut bilangan acak tadi. Apakah artificial intelligence yang dipakai metode artificial intelligence yang dipakai metode apa yang sudah diteliti? Ya, kami dulu waktu saya studi S3 di ITB, kami mengembangkan namanya cognitive artificial intelligence. Jadi basisnya adalah AI tapi dengan pendekatan cara berpikir manusia. Nah, gitu deh. Algoritma apa saja bisa digunakan tadi saya sudah share. Ada yang jelas algoritma enkripsi. Kalau hashing kayaknya nggak visible ya. Algoritma hashing ya seperti SHA, MD5 itu nggak visible untuk dilakukan core analysis. Tapi yang sudah saya pernah baca di beberapa paper yang sering terjadi adalah AS, DES, kemudian Camellia, RSA juga udah mulai ada. Mungkin itu ya Pak Dhani Indra Gunawan ya. Saya bacain langsung nggak apa-apa ya Pak moderator, baca pertanyaan-pertanyaannya biar santai jadinya nih. Iya. Izin dari Bu Ania, saya langsung seneng nih. Izin bertanya apakah keamanan data smart card menggunakan SHA masih memungkinkan sulit untuk dipecahkan? Betul Pak. SHA1, SHA2 itu sejauh ini yang pernah saya baca itu nggak banyak orang mencari tahu kenapa sih SHA1 itu dicari lagi. Jadi kan namanya algoritma simetris searah atau algoritma enkripsi searah seperti MD5, SHA itu jadi bilangan inputnya apa diproses keluarnya output. Selalu gitu, tapi outputnya tidak bisa dikembalikan lagi menjadi sebuah input dengan proses yang sama. Kalau mau cari gimana ya pakai brute forcing gitu, tapi kan atau rainbow table, tapi itu nggak visible gitu. Smart card-nya itu mungkin yang bukan diserang SHA-nya, bukan yang diserang bukan hashing-nya, tapi metode enkripsinya. Mungkin di dalam smart card kan kalau kita perhatikan ada AES-nya, ada DES-nya, itu yang dicari sebenarnya. Itu yang dicari. Jadi SHA-nya atau hashing-nya seperti apa itu kita jadikan variabel tetapnya. Ini yang menjadi concern kami di tahun ini, kami melakukan pengujian untuk smart card. Jadi smart card kita coba, kita beli, kita injek algoritma AES dengan standar seperti apa, kemudian kita tag hasilnya seperti apa. Ya, Enigma mesin, thank you Pak. Tadi Enigma mesin dibawa tentara Inggris kemudian dicari ya untuk nyari letak penyerangan kapal gitu. Apa saja tantangan penerapan CAI untuk keamanan hardware? Yang mungkin yang menjadi problem di sekarang adalah ketika kita punya propose algoritma baru atau algoritma bahkan algoritma AI yang baru ya, adalah rasa trust dari publik gitu, rasa kepercayaan dari publik. Nah itu yang menjadi tantangan kita sih sebenarnya itu. Tapi berjalan waktu sebagai researcher ya kita coba aja, kita publish aja. Mungkin nanti suatu saat akan penerapannya akan menjadi lebih cepat. Tapi kalau dari penerapan CAI untuk keamanan hardware yang saya bilang tadi sih, costing ya, ternyata nerapin komputasi lain di dalam sistem algoritma enkripsi itu pasti nambah komponen besaran layoutnya itu pasti bertambah, hardware-nya itu pasti nambah. Udah dari dulu pasti nambah slice, nambah layout, pasti nambah komponen production-nya, itu udah pasti. Itu sih tantangannya. Jadi tantangannya pasti selain komputasinya jadi pewaktuan untuk enkripsinya sedikit lebih lama dan layoutnya pasti bertambah. Selanjutnya saya baca lagi nih dari Fadil Fajari, apakah AI juga dapat digunakan dalam side channel attack? Jadi bagus nih pertanyaannya. AI-nya dipakai untuk side channel attack. Ada Pak, ternyata sudah ada Pak. Ada yang visible, dia jadi pakai AI untuk melakukan side channel attack. Banyak Pak papernya. Analestia, izin bertanya apakah bisa dijelaskan langkah-langkahnya dalam melakukan implementasi side channel attack, khususnya edge attack? Saya pernah share, nanti mungkin bisa dilihat di sini ya, edge attack. Bentar saya punya. Saya belum uji coba untuk edge attack, tapi pernah baca paper ini. Saya share aja di chatnya. Mana? Saya share ya di ini ya, pertanyaan Analestia. Di sini saya paste. IEEE-Explore.org dokumen 7136. Nah ini nih, silahkan untuk mau dibaca edge attack itu ada di sini. Saya pernah baca di sini, tapi belum selesai. Implementasi saya nggak sampai implementasi di situ. Saya share ya.
Dan di Pramana, izin bertanya Pak, apakah searchable attack dapat dilakukan pada perangkat yang berada pada level 4 FIPS 1402 karena pada perangkat level ini punya fitur penambahan akses fisik ke modul kriptonya. Oh, yes, FIPS 1402 level 4 itu saya juga pernah baca. Nah, ada nih. Ada lagi, benar. Jadi katanya level 4 itu kan sebenarnya punya fitur pengamanan fisik. Artinya itu memang yang saya bilang tadi itu ditempes ya paling enggak, itu ditutupin, di coverin pakai layar lain. Tetapi there are no 100% is secure gitu, nggak ada yang 100% itu aman gitu. Jadi bisa aja mungkin ada teknik-teknik yang lain. Saya sih belum pernah nyoba ya, tapi saya yakin pasti ada aja gitu. Pasti ada aja yang bisa dicobain. Pasti bisa Pak Dandi. Mungkin hanya masalah waktu saja kan, karena dulu AES itu aman gitu kan. Kemudian Pak Busran, izin bertanya, bisa AI juga diimplementasikan pada Arduino atau Raspberry? Oke, mungkin saya bisa share tulisan saya yang dulu. Saya pernah juga nyobain side panel tapi untuk microcontroller. Waktu itu Arduino berapa ya? Arduino Uno kalau nggak salah. Saya pernah coba tuh, jadi Arduino Uno-nya saya pasang enkripsi, kemudian saya serang. Dan itu sama saja, dapat juga hasilnya. Sebentar, saya papernya ada di sini. Oke, microcontroller. Saya pernah nulis juga di mana ya? Nah, ini nih. Oh, mana. Kayaknya ini nih. AT Mega 328P DPA serta. Ah, ini dia. Pak, ini yang saya lakukan waktu itu di perangkat Arduino untuk Pak Busran ya, saya pasang. Ah, XB ini saya belum ngoprek nih, sorry, saya belum pernah ngoprek XB. Bahkan saya belum tahu bahkan XB itu seperti apa, sorry ya. Jadi mungkin XB itu kayak protokol komunikasi ya, mungkin saya juga kurang tahu. Tapi yang untuk pertanyaan Pak Busran yang tadi, ini jawaban saya saya pernah melakukan penelitian di situ. Pertanyaan dari Pak Dhani Ismarianto Ruhyat nih teman saya, apakah SCH hanya bisa dilakukan dalam skala lab atau bisa di lapangan bagi red team? Karena saya baru sampai skala lab ya Pak, uji cobanya iya Pak, mungkin skala lab pasti ya, skala lab sudah pasti. Kalau di lapangan, kalau kita lihat, mungkin kalau dengan teknik-teknik SCH lainnya bisa saja sih, sangat visible lah di lapangan, tapi bukan differential power analysis sih. Saya yang pasti bukan differential power analysis. Karena typing powernya juga agak sulit pasti kalau di lapangan. Mungkin dengan teknik-teknik yang lain ya Pak Dhani ya, bisa yang akustik atau bisa yang pakai case atau yang paling mungkin sih akustik kali, akustik analisis. Mungkin itu Pak. Oke Pak Busran, thank you nih Pak. XB adalah protokol komunikasi wireless network. Selama di dalam protokol tadi implementasi hardware, saya yakin sih, dan itu dalam bentuk hardware pasti bisa. Harusnya bisa. Harusnya ya, kalau kecuali dia diimplementasi di software itu yang belum pernah kami uji coba waktu itu. XB adalah modul Bluetooth yang beroperasi pada Zigbee. Kalau Zigbee saya tahu, kalau XB saya tahu. Thank you ya, dapat knowledge saya jadi XB ya. Thank you Pak. Thank you Pak Aris. Ini teman saya juga di satu lab nih. Bahkan saya satu labnya dulunya dengan Pak Aris. Oke, sepertinya itu pertanyaan terakhir ya Pak. Thank you. Mungkin terakhir juga nih dari pertanyaan dari saya sebelum saya tutup sesi pertama ini. Ada nggak sih Pak langkah-langkah yang sekiranya, misalkan saya bukan dari security, tidak banyak wawasan atau knowledge juga tentang security,
langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mencegah side channel attack tadi atau penyerangan yang dalam secara hardware gitu Pak. Ada nggak langkah-langkah sederhananya gitu? Terima kasih. Oke, mungkin salah satunya nih, tapi kan jarang juga nih kita beli perangkat kripto gitu ya, jarang. Tapi kalau kita mau desain perangkat kripto, salah satu pendekatan yang paling mudah adalah ada namanya ada sertifikasinya. Saya baru tahu juga kemarin beberapa ini baru-baru itu baru banget. Dia menjamin bahwa DPA protection itu istilahnya. Jadi dari certified dari Rembus kalau nggak salah. Jadi dia punya sertifikatnya kalau kita beli perangkat beneran tuh ya, perangkat kripto. Dia ngomong nih, wah ini DPA secure nih, DPA protection. Dia menjamin bahwa ini aman dari DPA. Mungkin dari perspektifnya dia gitu. Mungkin dari perspektifnya dia. Dan itu ada paling gampang ada DPA protection. Lambangnya itu kayak apa ya? Saya agak cari bentar. DPA protection. Tapi kalau yang SCA secara keseluruhan nggak yakin ada deh. Tapi kalau DPA pernah saya lihat ada. Dia ada sertifikasinya bahkan, di certified gitu. Jadi dia barang itu sebelum diuji coba, di testing dulu besar-besaran, kemudian dilihat hasilnya. Ada Pak, namanya certified DPA. Nanti mungkin bisa di-search di Google ya, DPA protection atau DPA. Silakan, mungkin itu ya Pak pertanyaannya yang bisa saya jawab, bisa saya share. Nanti materi udah ada di teman-teman di Bisa AI, mungkin bisa dipakai, share lah. Baik Pak, terima kasih Pak, penjelasannya sangat menarik. Semoga bisa menambah wawasan kita semua ya, dan juga tetap berhati-hati dengan penyerangan atau hacking sekarang ini, tidak hanya secara sistem tapi juga bisa secara hardware. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Septa atas waktu dan materi yang disampaikan, sangat bermanfaat. Demikian sesi 1 pada roundtable kali ini. Kita lanjutkan ke sesi kedua, yaitu tentang judulnya Network Intrusion Detection System dengan Deep Neural Network oleh Bapak Octaviano Pratama MKOM. Tapi sebelum itu saya ingin memberi informasi kepada teman-teman yang hadir dan juga penonton di YouTube Live yang sekarang sedang menonton juga. Bisa AI rutin melakukan roundtable atau kegiatan diskusi lainnya, dan pada sesi kali ini kita bekerja sama dengan Acticom untuk melaksanakan